Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan membacakan berita jemaat dan kegiatan penata layanan sepanjang minggu ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan beribadah tatap muka dan live streaming kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat, simpatisan dan tamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis Jemaat GKI Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi anggota keluarga warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat, kesehatan, kekuatan dan damai sejahtera selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari. Kegiatan penata layanan. Petugas ibadah pada hari ini Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025. Pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Yulipina Penyang STH, diturgos oleh Penatua PB Luciana Kalengkongan, dan liturgi ibadah pada minggu hari ini menggunakan liturgi ekspresif. Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025, pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Rino Y. Ridwan MTH, diturgos oleh Bapak Penatua Satriano Migang. Jadwal ibadah rumah tangga dan kategorial sepanjang minggu ini. Jadwal ibadah rumah tangga tidak ada mengalami perubahan, hanya pada hari Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025 bertempat di keluarga Bapak LP During, dilaksanakan di gedung gereja dengan waktu pada pukul 18.00 WITA. Jadi ibadah dimajukan 1 jam lebih cepat. Kelas katekasasi. Kelas katekasasi telah dibuka sepanjang bulan Juni tahun 2025. Dipersilakan bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di konsistori. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk berita keuangan, laporan keuangan Panitia Natal dan Tahun Baru serta HUT GKE dan Paskah, laporan keuangan Panitia Pembangunan GKE Galilea Batakan, laporan keuangan bidang pemeliharaan inventaris, laporan keuangan bidang sosial diakonia dan yakungkris, laporan keuangan jemaat tidak ada mengalami perubahan. Dapat Bapak Ibu saudara-saudari simak di lembaran berita jemaat yang sudah dibagikan.
Saya akan membacakan undangan pernikahan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, saudara-saudari, pendeta, majelis dan jemaat GKE Getsemani Balikpapan. Yakub Prakosa Nugroho, putra pertama dari Bapak Agung Nugroho dan Ibu Elizabeth, dan Indria Stepani, putri tunggal dari Bapak Amper Buya dan Ibu Pendeta Nur Hidayah. Pemenuhan hukum adat Jumat 4 Juli tahun 2025 pukul 14 sampai dengan 19 WITA bertempat di Jalan PT Pranoto Gangnita RT 38 nomor 89 Sangatta Utara. Pemberkatan nikah pukul 9.00 sampai dengan 11.00 WITA bertempat di Gedung Gereja Kalimantan Evangelis Sangatta Selatan. Sabtu 5 Juli 2025. Resepsi pernikahan pukul 18 sampai 20 WITA bertempat di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta Utara. Demikian undangan pernikahan dari keluarga Ibu Pendeta Nur Hidayah. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Selanjutnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu dan salam sukacita. Di hari Minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan
Karena kasih kemurahan Tuhan boleh menuntun kita untuk kita boleh hadir bersama-sama, hadir di gedung gereja ini untuk kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kasih senyum kepada Bapak Ibu sebelah kiri kanan dan sampaikan salam, ucapkan salam sukacita bagimu. Berjabatan tangan tidak apa-apa, seminggu tidak bertemu, bersalaman. Iya, baiklah kita bersyukur kepada Tuhan karena perkenan Tuhan seminggu sudah kita lewati lagi dan Tuhan boleh menuntun kita hingga saat ini semua hanya karena perkenan Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan sepenuh hati kita mengangkat satu pujian yang berkata penyertaan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah
Ya Bapa, dalam keberadaan kami sadar dan mengakui atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan di hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharui hidup kami, sebab hanya oleh rahmat-Mu kami menerima pengampunan, melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah kami undang sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Puji nama Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu hari ini. Meskipun cuaca di luar hujan dari tadi malam, tapi kita percaya perkenan Tuhan sudah menuntun kita, menggerakkan hati kita untuk kita boleh hadir bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus atas semua kasih anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang berkata, datanglah dan bertahta. Bapak Ibu bisa mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tepuk tangan, kita memuji Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan bagi kita semua. Hãy subscribe
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan hukum Tuhan terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-14 yang berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat kasih Tuhan, kembali kita mengangkat satu pujian, menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Satu pujian yang berkata, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, memberkati, ku
masuk dalam doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Ungkapan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena kasih kemurahan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang boleh kami alami dan rasakan dalam keberadaan kami, jemaat yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, yang senantiasa memelihara hari-hari kami, sehingga kami tetap ada hingga saat ini dalam keadaan kami merasa berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas perkenan Tuhan, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan ketika kami akan membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang akan kami baca pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, di bawah perikop Elia ke Gunung Horeb. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita masuk pada pengakuan iman. Jemaat diundang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu sidang jemaat kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian dari MP, BPP dan Majelis Jemaat GKE Balikpapan.
Salam Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa, kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari ini dalam segala keadaan yang telah Tuhan berikan. Kami bersyukur karena kami diberikan napas baru pada hari ini, kekuatan baru sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan membacakan firman-Mu Tuhan, kami akan merenungkannya, dan kami memohon kasih kuasa Tuhan dalam Roh Kudus Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami dimampukan mengerti maksud kebenaran firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami menyerahkan waktu pembacaan dan perenungan firman-Mu dalam nama-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu, sepanjang waktu kita merasakan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan sungguh luar biasa. Dan mujizat Tuhan itu kalau kita mau rasakan atau mau nyatakan bahwa sepanjang hidup kita sebenarnya adalah sebuah mujizat. Karena kalau tanpa kekuatan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan sanggup untuk melewati detik demi detik, menit, hari, bahkan juga bulan dan tahun dalam kehidupan kita. Dan itu semua karena Tuhan yang memberikan mujizat untuk kita dalam napas hidup, bahkan sanggup menyertai kita. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan nantinya. Mari kita bersama membuka Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-39, yang mendengar bagaimana Tuhan itu sungguh sanggup untuk segala. Ibu Bapak, mari bersama kita membuka Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Firman Tuhan ini dengan perikop. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun ke tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari
lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, sesuai dengan teks nas yang kita baca tadi, maka renungan ini kami berikan tema khusus, yaitu Dia sanggup. Ibu bapak, tadi kita telah mendengarkan bagaimana cerita ketika Yesus bersama dengan para muridnya menyeberang ke daerah Gerasa. Daerah Gerasa, kalau kita mengetahui bahwa daerah itu merupakan daerah yang bukan daerah wilayah orang Yahudi tetapi daerah orang Yunani, atau bisa dikatakan daerah Dekapolis begitu. Orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi biasanya tidak bisa berteman karena orang Yahudi memegang erat aturan keagamaannya, khususnya hukum Taurat. Terlihat sekali perbedaan di daerah Gerasa tadi, bahwa di daerah Gerasa itu ada banyak orang memelihara babi begitu ya. Sementara dalam kehidupan orang Yahudi mereka tidak boleh memelihara ataupun makan babi, karena bagi orang Yahudi menurut hukum Taurat itu babi adalah binatang yang haram atau najis begitu. Karena itu mereka tidak memelihara babi. Tapi dalam teks yang kita baca tadi, bagaimana orang-orang daerah Dekapolis ini atau Gerasa ini memelihara babi. Terlihat bahwa Yesus bersama dengan para muridnya pada saat itu dalam pelayanannya bukan hanya menjangkau orang Yahudi tetapi juga menjangkau orang non-Yahudi. Terlihat bahwa dalam pekerjaan pelayanannya mereka datang ke daerah Gerasa atau daerah Dekapolis itu tadi. Itu yang pertama, bahwa dari zaman Yesus sekalipun pemberitaan Injil yang Yesus sampaikan bukan hanya untuk suku bangsa Yahudi tetapi juga di luar Yahudi. Dan dalam teks yang kita baca tadi, bagaimana Yesus dikatakan di situ bertemu dengan seorang laki-laki yang dikatakan orang itu sedang kerasukan setan-setan atau kerasukan roh jahat. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, slide berikutnya ini tidak bisa. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, disampaikan kepada kita tadi tentang bagaimana keadaan atau kondisi seseorang yang dikatakan di situ tadi hidupnya dalam keadaan kerasukan roh jahat. Orang yang kerasukan roh jahat artinya pada saat itu hidupnya berada di luar Tuhan. Bagaimana mungkin dia berada di luar Tuhan? Ya, di dalam tangannya kan tidak ada hukum Taurat di mana ia mengetahui tentang Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa daerah itu adalah daerah yang di luar wilayah Yahudi, begitu. Ada sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, yang sangat tragis, bagaimana kehidupan orang ini yang dikatakan berada di luar Tuhan, yang tadi dikatakan tidak berpakaian. Karena dikatakan di situ orang ini adalah orang yang kerasukan, orang yang dikatakan ya kerasukan setan begitu ya. Dia dikatakan tidak berpakaian, artinya ia juga pada saat yang sama tidak waras.
secara fisik, mental, ia mengalami apa yang dikatakan kehancuran, keterasingan. Ketika dikatakan tadi ia tinggalnya itu di daerah yang dikatakan pekuburan, ia tidak bisa berkumpul dengan orang banyak karena iblis yang senantiasa membawa dia ke tempat-tempat yang sunyi. Artinya bahwa ketika ia tinggalnya saja di daerah pekuburan menyatakan bahwa secara rohani orang itu mati dan ia mengalami apa yang dikatakan keterasingan dari dunia sosialnya. Dan dikatakan bahwa beberapa kali ia ini dibelenggu tetapi senantiasa putus karena iblis yang masuk ke dalam dia atau mengikat dia, membelenggu dia. Iblis yang dikatakan jumlahnya legion, banyak sekali iblisnya. Dikatakan di situ dan memperlihatkan kepada kita ibu bapak bahwa dikatakan tadi orang ini ada di luar kendali. Ia mengandalkan dia adalah bukan lagi Tuhan, bukan lagi dirinya, tetapi kuasa kegelapan. Bisa kita bayangkan ibu bapak bagaimana hidupnya, hidup yang di luar Tuhan itu sungguh merupakan sebuah apa yang dikatakan keterasingan, kehancuran, kegelapan, bahkan kehilangan arah. Itu yang mau disampaikan di situ. Dan ibu bapak yang dikasih, disampaikan tadi kepada kita juga bahwa slide berikutnya, ketika ia bertemu dengan Yesus, bagaimana dikatakan di situ bahwa Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan, Yesus mengusir roh jahat yang ada dalam tubuh orang itu. Namun yang menarik, fakta yang menarik adalah bahwa roh jahat yang ada di dalam orang itu mengenal, mengetahui siapa Yesus. Dikatakan tadi ketika ia mengatakan bahwa apa urusanmu ke sini? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu Yesus itu anak Allah. Artinya bahwa setan itu tahu loh Yesus itu anak Allah. Apa yang membuat dia berbeda? Ia tidak akan pernah percaya. Setan-setan itu tahu bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi setan itu tidak akan pernah untuk percaya bahwa tidak pernah untuk percaya dan tidak pernah untuk mengaku itu, begitu ya. Dan ibu bapak yang dikasih, kemudian juga kita melihat bahwa pada saat yang sama setan-setan yang ada dalam tubuh pria ini tadi atau laki-laki ini tadi meminta supaya mereka tidak dibuang atau tidak dimasukkan ke jurang maut. Kenapa? Karena jurang maut itu adalah suatu tempat yang dimana itu merupakan penghukuman kekekalan bagi mereka. Dan mereka pun tahu bahwa waktunya masih belum tiba. Dan karena itu mereka meminta dikatakan di situ supaya masuk ke dalam babi-babi yang berkeliaran di situ. Kemudian dikatakan bahwa Yesus memenuhi permintaan mereka dan iblis-iblis itu pun atau setan-setan itu pun masuk kepada babi-babi itu. Dan mau dikatakan di sini ibu bapak yang dikasih, pada saat itu orang yang kerasukan itu tadi dibebaskan oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus, dimerdekakan oleh Yesus dalam kehidupannya. Yesus sanggup untuk menolong dia, Yesus sanggup untuk memulihkan dia, Yesus sanggup untuk membebaskan dia. Dia yang sebelumnya kita mengetahui bagaimana keadaannya, sungguh menderita, tinggalnya di pekuburan, hidupnya tidak, ya dikatakan di situ bahkan tidak memakai baju, bahkan dia diikat pun lepas. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat orang kerasukan. Kalau saya sudah terlalu sering ya Bapak Ibu melihat orang kerasukan.
Bahkan di tempat pelayanan saya sebelumnya, ada sebuah sekolah SMA yang dimana kalau ada satu waktu tertentu ada yang dikatakan kerasukan massal. Jadi kalau kerasukan massalnya itu hanya satu hari atau satu minggu, itu berbulan-bulan tidak pernah selesai. Maka yang diserang itu selalu perempuan. Hampir para perempuan di sekolah itu semua bisa dikatakan kerasukan massalnya itu ketika yang satu melihat, hanya mendengar, kontak semuanya. Begitu. Satu sekolah, satu SMA. Dan yang dikatakan kerasukan itu tidak mudah. Mereka memiliki kekuatan di luar dirinya, kekuatan setan itu. Ditangkap oleh beberapa laki-laki pun hampir tidak mampu. Begitu. Dan ibu bapak yang dikasih, ketika orang ini tadi dilepaskan oleh Yesus, dibebaskan oleh Yesus dari cengkraman setan yang membelenggu dia, yang mengikat dia, kita lihat nanti bagaimana reaksinya. Yang pasti bahwa Yesus dikatakan di situ mengalahkan, membebaskan orang ini tadi dari cengkraman setan dan ia dimerdekakan. Kuasa Yesus sungguh luar biasa, melepaskan orang yang terikat, terbelenggu oleh setan. Pertanyaannya bagi kita adalah, pada zaman yang sekarang setan itu bisa berubah dalam berbagai hal. Bisa saja itu terlihat atau nyata di dalam kehidupan kita, yang sepertinya membuat hidup kita terikat, terbelenggu, tidak bisa lepas dari situasi itu. Bisa saja itu berupa kebiasaan buruk yang mengikat kita, yang membuat kita tidak bisa lepas. Bagaimana setan itu mengikat kita melalui itu? Saya mengambil contoh, misalnya dalam kehidupan kita ini ada yang bisa membawa kita masuk ke dalam dosa. Contohnya kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, misalnya ini ya, peminum, pemabuk. Rata-rata orang yang biasanya suka peminum, pemabuk dari mencoba dulu menjadi biasa, menjadi dari cupu menjadi suhu, begitu. Dan sulit untuk melepaskan dirinya dari itu. Pemabuk, peminum, penjudi itu satu kawan. Biasanya ada kawannya satu lagi, perempuan. Iya, betul. Kawannya itu rata-rata peminum, penjudi, pemabuk, pemain perempuan. Begitu. Jadi kalau sudah terikat itu sulit untuk dirinya melepaskan. Kalau bahasa ngajunya itu sulit untuk bahali untuk melepas tunjik, sulit untuk melepaskan kakinya dari situ. Dan orang-orang yang hidup dalam lingkaran itu akan sulit untuk melepaskan dirinya. Bagaimana caranya ia melepaskan dirinya? Semakin hari ia mau berubah, semakin hari cobaan itu semakin kuat. Semakin dia mau melepaskan dirinya, semakin setan itu mengikat dirinya. Bagaimana caranya? Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita bawa ke dalam tangan Tuhan, dalam tangan Yesus, Yesus sanggup untuk membebaskan, melepaskan kita dari dosa-dosa itu tadi. Entah dosa seperti yang dikatakan peminum, pemabuk, penjudi, penjinah dan sebagainya. Asalkan dari pribadi kita mau seperti orang ini tadi, datang kepada Yesus, menyerahkan dirinya, memasrahkan dirinya dalam pertobatan yang sungguh-sungguh untuk percaya sepenuhnya, berubah sepenuhnya, dan mempercayakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dan itu yang terjadi. Kita lihat slide berikutnya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan laki-laki atau pria yang ada dalam teks kita. Bagaimana orang ini tadi, dari yang awalnya dia tidak berpakaian, menjadi orang yang sadar akan dirinya, menjadi orang yang waras, ia berpakaian. Ia dipulihkan baik itu secara lahiriah, secara
kejiwaan atau batin, bahkan juga secara iman ia percaya kepada Tuhan. Artinya bahwa dalam Yesus, kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya, ia sanggup untuk mengubah kita, ia sanggup untuk melepaskan kita dari hal apapun yang membelenggu, mengikat kita dalam hidup kita selama ini. Meskipun mungkin hidup kita saat ini sudah menjadi suhunya bukan lagi cupu, tetapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita betul-betul membawa hidup kita di dalam tangan Tuhan. Seperti seorang laki-laki ini, ada perubahan yang nyata dalam hidupnya ketika ia dipulihkan oleh Yesus, dibebaskan oleh Yesus. Dikatakan di situ bukan hanya dia berpakaian, dia waras, tetapi ia duduk dekat kaki Yesus. Ia menjadi murid Yesus, ia mau mendengarkan pengajaran Yesus, ia merubah hidupnya. Artinya bahwa yang sebelumnya dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengerti tentang Tuhan, setelah ia sadar akan hidupnya diselamatkan oleh Tuhan, maka ia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia menjadi murid yang baik, yang duduk di kaki Yesus, mau mendengarkan sabda Tuhan, mau mendengarkan perintah Yesus. Itu menariknya, dia mau untuk duduk di kaki Yesus, mengikuti segala kehendak dan perintah Yesus dalam hidup. Begitu juga yang seharusnya dalam kehidupan umat percaya, ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, sejatinya pada saat itu hidup kita dari waktu ke waktu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, bukan malah seperti itu saja, atau seperti lagunya itu, sepanjang mengikut Tuhan dari awal kita percaya kepada Tuhan, bahkan dari sejak dalam kandungan. Seharusnya semakin usia kita mengikut Tuhan, semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, tetapi yang terjadi adalah aku masih seperti yang dulu, malah lebih menjadi suhu. Itu yang sangat ditakutkan dalam kehidupan orang percaya. Seharusnya semakin kita setia kepada Tuhan, semakin itu merubah hidup kita lebih dan lebih lagi, merubah segala-galanya. Yang dulunya mungkin kita seorang peminum, seorang pemabuk, seorang penjudi, seorang penjina, setelah kita mengikut Tuhan, kita tinggalkan itu sebagai bagian dari pengalaman hidup di belakang kita, yang dimana kita sekarang sudah menjadi baru, lahir baru di dalam Tuhan, hidup dalam keadaan yang baru. Itu sebenarnya yang Tuhan inginkan, sehingga yang Tuhan inginkan ada perubahan dan perubahan nyata dalam kehidupan kita. Dan slide berikutnya, orang yang tadi telah dirubah oleh Tuhan dalam hidupnya, telah dilepaskan oleh Tuhan dalam hidupnya, dikatakan tadi bahwa dia ingin mengikut perjalanan pelayanan Yesus. Itu sangat menarik loh. Kalau kita biasanya ketika saya dan Bapak Ibu misalnya merasakan anugerah Tuhan, merasakan mujizat Tuhan sepanjang hidup kita, seharusnya kita punya komitmen, aku ingin setia kepadamu Tuhan seumur hidupku, aku ingin mengikut Engkau Tuhan selama-lamanya, aku ingin Tuhan seperti Engkau yang mengabarkan kabar baik kepada setiap makhluk. Seharusnya begitu, tetapi jarang hal itu terjadi ibu bapak. Tetapi mari kita belajar dari seorang yang dikatakan seorang kafir, yang dikatakan oleh orang Yahudi adalah orang kafir, orang Dekapolis ini yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika Yesus mengubah hidupnya, ia berubah menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh berbeda. Dikatakan ia ingin mengikuti Yesus dalam perjalanan pelayanan Yesus, tetapi Yesus mengatakan kepadanya bahwa ia sebaiknya harus pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Ia harus menyaksikan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang-orang di rumahnya. Artinya bahwa orang ini diminta oleh Yesus untuk bersaksi tentang keselamatan yang ia terima pada saat itu
kepada orang-orang di tempat asalnya, baik itu di rumah keluarganya, bahkan juga di komunitas yang lebih besar. Sehingga orang ini dikatakan sebagai orang pertama pemberita Injil masuk ke daerah Dekapolis dari bukan orang Yahudi. Begitu juga seharusnya dalam kehidupan kita percaya, ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, seharusnya ketika kita merasakan dan juga menerima mujizat Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan, bahkan karya-karya Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita, seharusnya pada saat itu kita merasakan menerima panggilan untuk menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita, dan prioritaskan dulu seperti yang dilakukan oleh orang ini, diminta oleh Yesus, prioritaskan dulu seisi rumahnya. Karena bagaimana mungkin kita membawa orang lain kepada keselamatan kalau seisi rumah itu sendiri belum. Begitu. Utamakan dulu seisi rumah. Dan ibu bapak yang dikasih, slide terakhir untuk kita. Slide terakhir. Iya. Sebagai relevansi untuk kita pada saat ini, mari kita renungkan, mari kita pikirkan dalam kehidupan kita bahwa yang pertama, kita harus memahami, menyadari bahwa hidup di luar Yesus itu adalah sebuah keterasingan dan kehancuran. Jangan menganggap bahwa hidup di luar Yesus itu adalah orang-orang di luar sana yang tidak berKTP Kristen. Tetapi fakta memperlihatkan kepada kita bahwa ada banyak orang yang KTP-nya Kristen tetapi hidupnya di luar Yesus. Hal itu terlihat dari seperti yang dikatakan dari kata, perbuatan, dan tindakan. Bukan dari KTP-nya. Begitu. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hidup di luar Yesus itu adalah sebuah keterasingan dan kehancuran. Gitu. Kita tidak ingin mengalami hal itu. Seharus dan seyogianya ketika kita seperti yang dikatakan tadi mengaku menjadi saksi Kristus, berKTP Kristen lagi begitu ya, harus menjadi saksi Kristus dan tidak berada dalam keterasingan dan kehancuran. Dan yang kedua, Yesus sanggup untuk membebaskan kita dari setiap belenggu yang mengikat kita selama ini. Belenggu apapun itu, baik belenggu yang seperti yang dikatakan tadi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin mengikat kita, yang membuat kita tidak bisa lepas sampai hari ini. Serahkan ke dalam tangan Tuhan, seraya pada saat yang sama ada pertobatan sejati dalam diri kita untuk menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah bahwa orang yang sudah diselamatkan hidupnya harus menunjukkan perubahan hidup ke arah yang lebih baik, dan di mana hidup itu senantiasa berproses, iman itu juga senantiasa berproses menuju kepada hidup yang lebih menunjukkan kepada karakter Kristus dalam hidup ini. Dan yang keempat, bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan, siapapun kita yang sudah merasakan keselamatan itu dalam hidup ini, dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Terlebih dahulu kepada keluarga kita, di lingkungan kita, lingkungan rumah, lingkungan sekitar kita, bahkan bagi dunia. Itulah yang dikatakan bahwa kita ini menjadi surat Kristus yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebelum masuk pada doa syafaat, mari kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang berjudul Berjaga dan Berdoa.
Marilah kita menaikkan dosa paat kita yang kita akhiri dengan berdoa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati ya Tuhan. Dan kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu tumbuh dan berbuah dalam hidup kami, menjadikan kami umat yang taat, umat yang setia, dan membawa karakter Kristus itu dalam kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan Kau meneguhkan firman itu dalam hati kami sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Kami juga membawa doa kami ya Tuhan untuk jemaat-Mu di saat ini. Ke dalam tangan-Mu lagi ya Tuhan kami menyerahkan jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap pribadi keluarga. Agar hidup jemaat-Mu penuh dengan iman pengharapan. Bahkan juga dalam damai berkat dan sukacita yang datang daripada-Mu. Secara khusus juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh atau sakit. Ibu Herawati, Bapak Joni Bagung dalam perawatan. Dalam kasih setia Tuhan kami menyerahkan mereka ya Bapa, agar mereka diberikan kekuatan dan kesembuhan oleh Tuhan. Bahkan juga Tuhan memberkati upaya para medis yang merawat mereka. Begitu juga ya Tuhan, jamahan-Mu nyata bagi hidup mereka, sehingga mereka boleh menerima kekuatan dan kesehatan baru. Begitupun pada saat ini kami juga teringat kepada Bapak Ruben Jinu dan Ibu Yosiana Ahmad dalam pemulihan di rumah mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar mereka dari waktu ke waktu menerima kekuatan baru pemulihan yang datang. Dan kami serahkan hidup mereka ya Bapa hanya kepada-Mu semata. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesulitan pekerjaan, usaha, maupun dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Engkaulah Allah yang memberi jalan keluar dari setiap kesesakan yang mereka alami, dan Tuhan menolong mereka. Kami juga pada saat ini membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan saudara-saudara kami yang sedang bersuka cita merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan pada minggu-minggu ini. Saudara Maleaki Pabian Ransil, adik Jil Juniarka Saruksuk, Bapak Elpi During, adik Mirasel Antonia Kristi, Bapak Kristi Samula, Ibu Astri Krisni Pasinta, anak Kenjo Amadeus Siwabesi, Bapak Maringan Sondang Halomuan, Bapak Apli Budianto, Bapak Ruben Jino, dan yang berulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Heri Sulistiono, keluarga Bapak Pitaldia Siwabesi, keluarga Bapak Arisanto Wegantar. Ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan kehidupan mereka, keluarga mereka, dan berkatilah mereka serta biarlah ya Tuhan, mereka senantiasa bertumbuh dalam kasih Tuhan, bahkan dalam iman pengharapan kepada-Mu semata. Tuhan memberkati mereka dengan berkat panjang umur, dengan berkat lanjut usia, dengan berkat dalam segala hidup dan karya mereka. Kami menyerahkan mereka kepada Tuhan semata. Dan saat ini kami berdoa secara khusus ya Tuhan bagi pembangunan rumah gereja-Mu, khususnya dari Gereja Galilea Batakan dan Gereja Bethlehem kilometer 23. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada baik itu panitia pembangunan, bahkan semua majelis jemaat, bahkan juga jemaat Tuhan. Agar ya Tuhan apa yang diharapkan dari pembangunan ini boleh terwujud. Tuhan kami rindu membawa di hadapan-Mu, Engkaulah yang memberkati upaya panitia dan mencukupkan dana yang dibutuhkan. Kami serahkan hanya kepada Tuhan semata. Kami juga berdoa membawa di hadapan Tuhan pada saat ini ketika kami rindu membuka pos PI di kilometer 20. Tempat yang kiranya menjadi titik terang untuk membawa banyak jiwa. Biarlah ya Tuhan
tempat ini menjadi tempat Injil dapat menjangkau mereka yang belum mengenal Engkau. Kami serahkan ya Tuhan rencana pembukaan pos PI ini, dan dalam tangan-Mu kami serahkan mereka yang berkarya di dalamnya. Dan saat ini kami membawa bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ke hadapan-Mu. Lindungi, berkati, dan biarlah bangsa kami menjadi tetap bangsa yang aman, damai, dan tentram. Dan diberkatilah juga ya Tuhan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, segenap menteri, bahkan ya Tuhan segenap mereka yang bekerja untuk pemerintahan ini. Tuhan menolong, Tuhan mendukung mereka, Tuhan memberikan roh hikmat kepada mereka, dan biarlah ya Tuhan Engkau mengaruniakan kepada mereka hikmat dalam memimpin bangsa ini. Terkhusus kota kami Balikpapan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan agar kota kami menjadi kota yang diberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, ada banyak seru doa kami, termasuk pada saat ini ya Tuhan, kami rindu berdoa bagi perdamaian dunia. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan damai dan kerukunan bagi bangsa dan negara. Secara khusus ya Tuhan pada saat ini kiranya kasih dan damai Kristus menyentuh setiap sudut bumi, menghentikan peperangan, menghentikan permusuhan, menghentikan kebencian, agar ya Tuhan manusia yang ada di bumi ini hidup dengan berdampingan dan dengan penuh penghargaan dan dengan damai. Tuhan memberkati. Kami serahkan ya Bapa hanya kepadamu. Doa kami jauh dari sempurna. Kami rindu sempurnakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk pada persembahan syukur. Sebelum kita mengantarkan persembahan syukur kita, dengarkanlah nats penghantar untuk persembahan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, melalui berkat kekuatan kesehatan kami, terlebih khusus berkat materi dalam kehidupan kami yang Tuhan boleh anugerahkan. Dan saatnya kami akan bersama-sama menyerahkan persembahan syukur ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami berikan, sehingga itu boleh dipakai hanya untuk demi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sementara kita menyerahkan persembahan syukur kita menyanyi Bila Topan Keras. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan
jemaat diundang berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus.